Udah Pak. Apa? Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasa'ah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasa'ah sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasa'ah kalau nggak salah. Nggak tahu, ujang adanya kali. Iya Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasa'ah apa wasi'ah? Tentu baik, tentu buruk. Wassalam habis dong. Ya? Sa'ah wasa'ah. Nah, itu Pak Ustaz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-ubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan, dirasakan juga sahabat Nabi dulu dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ted Zakaria Ustaz. Saya pernah ketemu Ustaz di airport waktu itu mau berangkat umroh. Yang saya ingin mohon penjelasan dari Ustadz. Sekarang ini banyak pelawak-pelawak yang ikut ceramah juga. Pelawak sekarang ini dibutuhkan di mana-mana buat ikut ceramah. Padahal kalau kita lihat pelawak itu kemampuannya sangat minim, bahkan sudah menjual dengan harga yang mahal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, di mana bolehkah seorang pelawak itu melucu atau melawak di dalam satu ceramah? Ya. Kita lihat yang namanya pelawak ini sekarang menjadi daya tarik sebelum ustadznya yang asli itu datang. Saya sendiri umpamanya berapa kali ngikut Raja Dangdut kemana saya jadi bemper biasa di depan, tapi saya mengingat bahwa ilmu saya belum sampai ke situ, tapi saya memaksakan diri untuk menarik. Saya sadar bahwa ilmu saya belum seberapa untuk ke masyarakat yang penuh itu.
Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara da'i dengan alim fatwa. Da'i dia mengajak orang ke jalan Allah. Sedangkan alim yang mengeluarkan fatwa, dia adalah orang yang berijtihad. Apakah dia berijtihad sendiri mengambil dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Syar'u man qablana, Saddu Zara'i, Qalu Sahabi, Istihsan, Istishab, Urf, atau dia membaca fatwa ulama lalu dia sampaikan dengan kemampuan dia baca kitab kuning. Jadi jangan kita pukul rata. Jadi jangan nanti ketika ada di antara sahabat-sahabat dari Paski mengajak orang sholat, ngajak puasa sunat, lalu kemudian di antara kita, ngapain ente ngajak-ngajak saya sholat? Ente kan bukan ustadz. Padahal mengajak orang berbuat baik adalah kewajiban kita semua. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, tugas utama kita adalah mengajak orang berbuat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau hanya sekedar ngajak orang sedekah, ngajak donasi berubah buat rumah tahfiz, ngajak ngumpulin beras untuk santunan yatim fakir miskin, maka pelawak boleh, penyanyi boleh, polisi boleh, siapapun, karena itu tugas sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak benar itu adalah ketika dia sudah dianggap sebagai ustadz dan ditanyakan suatu masalah dan dia terdesak, akhirnya dia bicara padahal dia tidak mengerti. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kau akan disoal, kau akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang, mas diajak dalam acara dakwah sebagai pengantar supaya masyarakat mau mendengar, supaya ramai, hadirilah tablik akbar Ustadz Fulan bersama grup Paski untuk sebagai pengantar 5-10 menit, silakan. Tapi setelah itu nanti Ustadz bicara, pas tanya jawabnya serahkan ke Ustadz. Nah, jadi selama tidak, tetap kita menjaga. Jadi kalau diibaratkan rumah makan di airport, ini penyanyi, artis, ustadz itu sama seperti yang memanggil penumpang supaya mau masuk ke rumah makan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau perjalanan, silakan mampir ke tempat kami, silakan mampir ke rumah makan kami. Ini yang ngajak. Nanti setelah orang mampir masuk ke dalam, baru dia ketemu spesialisnya. Yang mau makan soto di sana, yang mau soto Medan di sana, yang mau soto Betawi di sana, yang mau bakso di sana. Begitu lebih kurang. Karena masyarakat kita belum sampai pada level ngaji. Masyarakat kita ini 3 level. Pertama, level 1 yang memang sudah ngaji sama para habaib, baca kitab kuning serius, hatam dari A sampai Z. Ini memang nggak perlu pakai pemanggil tadi. Yang kedua adalah level yang masih mau ke masjid, tapi juga tergantung SMS kemana ngajak. Ngaji oke, kesini pun oke. Ini yang level 2. Yang level 3, ngelihat masjid pun masih takut. Makanya saya kalau tablik akbar pengajian ke daerah itu saya bagi 3. Ada pengajian yang saya memang nggak mau di masjid, saya pengajiannya maunya di lapangan sepak bola, di stadion, supaya sampai ke grassroots. Ada level 3 yang belum mau ke masjid. Saya terus terang Ustadz, ke masjid ini trauma. Beberapa teman saya ke masjid meninggal. Nah,
Jadi yang level ini masih masih bercampur. Jadi kalau ada orang yang ngejek, apa itu dakwah, apa itu pengajian, apa itu, kenapa melibatkan artis? Ini salah satu cara. Jadi Wali Songo dulu tidak bisa Wali Songo datang ujuk-ujuk langsung baca kitab kuning, nggak bisa. Makanya mereka buat sholawatan. Dia tahu tradisi orang Jawa pukul gending, pakai wayang, maka dia buat cara wayang. Dia pakai wayang. Jadi sekarang kalau mampu buat film pendek atau melibatkan artis, video tanya jawab saya dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama, tapi dengan pengantar artis berbeda viewernya. Yang ngasih tahu penonton. Ustadz, coba Ustadz lihat ini. Ini dengan musyawarah sekian penontonnya. Tapi ketika Ustadz di masjid dengan jamaah sekian penontonnya. Artinya apa? Dakwah bisa sampai melalui lisan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Jadi pakai kesempatan ini untuk mengajak orang lebih banyak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallah.